Shalom saudara sekalian, kita akan membaca dari 2 Samuel 19 ayat 15 sampai dengan 23 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Saudara, saya tetap menganjurkan saudara membaca semuanya, karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan, sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang, tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya, saudara, luar biasa ya, Daud disambut dari pihak yang bertentangan dengan dia. Simei bin Gea dan Ziba adalah pentolan dari keluarga Saul yang dapat dikatakan sebagai musuh dalam selimut. Secara terselubung, mereka mengharapkan Daud kalah oleh Absalom. Jadi, kita kebayang sekarang Daud berjumpa dengan orang-orang yang musuh di dalam selimut. Orang-orang yang memiliki dua kaki katanya gitu ya. Jadi, kalau kalah bisa ke sini, kalau menang bisa ke sini. Nah, ini berbahayanya minta ampun orang-orang yang demikian. Namun kenyataannya adalah Daud menang, Absalom kalah. Hidup mereka saat ini di ujung tanduk. Ya, betul. Salah ucap, salah gerak, salah ambil keputusan, maka mereka bisa meninggal. Oleh karena itu, mereka berlari-lari menyeberang sungai Yordan untuk menyambut Daud sebagai raja. Jadi, misalnya nih, kelihatan nggak ya? Ya, ya. Ini apa sih Daud mau nyebrang ke sini, maka mereka itu lari-lari dari sini gitu, lari-lari dari sini, nyebrang duluan. Jadi nyambutnya di sini gitu loh. Nyambutnya itu di seberang. Bukan menyambutnya di seberang sebelah sini gitu ya. Enggak, dia menyambutnya di seberang sana. Waduh, mereka demi menyambut Daud sebagai raja, mereka rela menyeberang sungai yang mungkin memiliki resiko pada waktu itu. Terutama Simei bin Gea yang ketakutannya sangat luar biasa. Karena pada waktu itu ia memaki dan mengutuki Daud ketika dalam pelarian melewati wilayahnya. Jadi masih ingat ya ceritanya. Jadi dia, waduh, udah ketakutan sangat luar biasa. Sudah pasti ia akan dihukum mati oleh Daud. Tetapi ternyata Daud mengampuni Simea bin Gea yang sudah mengutukinya, memakinya, dan lain sebagainya. Padahal Abisai sudah ready, siap untuk membunuh Simea bin Gea. Jadi sudah sangat ready banget nih Abisai. Tetapi ditegur oleh Daud supaya tidak membunuhnya. Bagi Daud, Simei bin Gea mengaku bersalah saja sudah cukup. Bagi Daud itu penting sekali. Dia tahu kesalahannya dan mengaku kesalahannya. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Jika kita punya kesempatan untuk membalas, apakah akan kita pergunakan? Saudara, mungkin saya pernah membahas hal ini ya, tentang pembalasan. Tetapi ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Daud memiliki kemenangan, Daud sudah mengalahkan musuhnya, dan ada orang yang mendukung musuhnya, bertentangan, berseberangan dengan dia, maka Daud memang layak dan patut untuk menghukum orang itu. Tetapi di sini Daud tidak menghukumnya. Artinya adalah Daud memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Saudara, ini yang paling sulit yang mungkin pada saat ini kita lakukan. Kita gampang sekali membalas, kita gampang sekali untuk tidak membalas. Artinya tidak membalas itu kita akhirnya acuh tak acuh begitu. Tetapi kita sangat tidak bisa untuk mengampuni. Saudara, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan. Daud yang mengalami kemenangan, tetapi juga sudah dikhianati dan lain sebagainya, tetapi dia mampu memberikan pengampunan. Begitu juga dengan kita, saudara sekalian. Ketika kita tahu ada saudara kita, teman dekat kita, dan lain sebagainya yang mengaku salah saja, maka kita harus memberikan pengampunan. Seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.